tidak bisa membaca Al-Quran. Ada seorang santri kencing berdiri di samping jalan. Santri kencing berdiri di samping jalan. Sama, saya juga santri, Bu. Ternyata lewat seorang gadis, melihat santri ini kaget. Apa katanya? Wow. Lantas kata santri itu, gak pernah baca Al-Quran ya? Ini bukan wow tapi alif. Makanya sampai ada di Jeddah, cerita di Jeddah di Mekah, dia ini umroh. Ternyata hanya ingin mencium Hajar Aswad, gadis ini, dia terjatuh. Dilangkahin sama orang Arab. Kaget, Bu. Wow katanya. Kata orang Arab, laisa wow, wahaza alif. Jadi itu, Bu, ya. Makanya ada santri lagi mengajarkan, ada seorang ustadz mengajarkan santrinya. Ternyata mereka ini saling suka, tapi suka mereka ini hanya sekedar suka saja, tidak pernah pegang-pegangan. Jadi mereka meluapkan isi hati mereka itu lewat mengajarkan Al-Quran. Ya, Bu, ya. Kata ustadz kepada santrinya, alif didate bari a, lam di bawah bari lu, ya di bawah bari you, dibaca I love you. Tuh ya, dibalas sama santri tadi. Alif di data bari a, mim di bawah baris mi, ya di bawah baris you, dibaca I miss you. Tuh luar biasa, Bu, ya. Ini sekedar. Atau masuk maghrib ada goyang sesar, lebih milih mana? Hah? Sholat? Ya deh, percaya aja. Ini, Bu, terkikisnya umat Islam tadi, mereka menghancurkan kita lewat sholat. Akhirnya apa? Sholat pun dilalaikan. Makanya pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat itu merupakan wajib bagi kalian yang awalnya 50 waktu. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam meminta keringanan, namun Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Lantaslah jadi 5. Masa yang 5 itu cuma 25 menit kita susah melaksanakan? Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, ada 3 amanah yang ditinggalkan. Pertama kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Yang kedua, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Yang ketiga, an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Wanita, tolong jaga wanita. Pertama Rasulullah SAW mengatakan ummati. Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Bu, jawab. Apakah kita cinta kepada Rasul? Apa buktinya, Bu? Salah satunya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, melaksanakan sunnah Nabi, dan sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu kita bersalawat sedikit, Bu. Jangan hanya cing jam-jam. Saya juga bisa bersalawat. Ibu siap-siap mendengarkan? Siap? Siap. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Ayo semuanya. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, siapa menyebutnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Salawatullah, salawatullah, salawatullah
Itulah tadi salah satu lantunan salawat. Silakan kasetnya dicari di apotek terdekat. Pertama Bu, ummati ummati, Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya. Yang kedua as-salat, dirikan salat. Yang ketiga an-nisa, ittaqun nisa, wanita kata Nabi, tolong jaga wanita. Tolong jaga wanita kata Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ke bumi, wanita hanya dijadikan budak seks belaka. Wanita hanya dijadikan sebagai tukar kunci. Namun ketika Islam turun, derajat wanita diangkat seketika pada saat itu. Maka pantas sekarang wanita dimuliakan. Bu, wanita dimuliakan. Tidak ada derajat wanita yang rendah. Yang ada juga taat kepada suami. Laras Bu? Bagaimana buktinya Kang Fahmi? Contoh, Siti Aisyah alaihi salam, seandainya Sayyidina Siti Aisyah tidak dinikahi oleh Nabi, apa lantas yang terjadi? Kemungkinan sampai sekarang kita tidak tahu tata cara Nabi bagaimana ketika dia mendekati Siti Aisyah. Kita tidak tahu dan tidak ada hadis ketika Siti Aisyah, tidak ada kepada kita. Namun ketika Siti Aisyah datang kepada kita, beribu-ribu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dan sampai sekarang kita masih aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi wanita sangat diangkat derajatnya. Salah satu pesan Nabi yang ditinggalkan ketika Rasulullah sebelum wafat tadi apa Bu? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Tolong jangan tinggalkan sholat. Bu, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu salah satu perintah Allah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa sih banyak yang sholat tapi masih STMZ? Bu, sholat terus maksiat jalan. Masih Bu? Kenapa sih banyak yang sholat tapi maksiat jalan? Dia sholat tapi masih suka main gaple. Dia sholat tapi masih suka main remi. Dia sholat tapi masih suka mencaci saudaranya. Dia sholat tapi masih suka menggosipin orang lain. Kenapa? Ternyata ayat yang saya bacakan tadi belum selesai. Ada lanjutannya. Bagaimana? Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat, lebih keutamaan dari sholat itu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat tidak mengingat Allah, sama aja bohong Bu, nothing. Kalau di hati kita sudah ada Allahnya, kita tidak akan takut kepada siapapun. Ketika atasan kita korupsi, kita akan berani melarang dia. Jangan juga sebaliknya sekarang Bu ya. Bu, apalagi kan dekat pilpres. Orang yang cerdas tentu menentukan pilihan yang baik. Kita jangan sampai menghina. Ini yang saya takutkan sekarang. Kubu A menghina kubu B, kubu B menghina kubu A. Emang ente sudah tahu kalau kubu A terpilih? Ente sudah tahu kalau kubu B terpilih? Ini sering saya katakan, jangan sampai menghina, nggak baik. Kita lihat saja siapa yang mampu memimpin Indonesia ke depan. Kita doakan semoga mereka amanah. Cuman kejadian sekarang yang kita lihat, banyak para pejabat kita korupsi. Kalau zaman Bung Karno dulu, Pak, kalau zaman Bung Karno dulu, penjara dulu baru pejabat. Benar nggak Pak? Zaman Bung Karno, penjara dulu baru pejabat. Berjuang membela Islam, berjuang membela tanah air, masuk penjara. Ketika lepas, menjadi Presiden Indonesia. Penjara dulu baru pejabat. Namun zaman sekarang apa yang terjadi? Pejabat dulu baru penjara. Leras Pak? Makanya jangan di akhirat, di dunia saja mereka sudah merasakan azab dari Allah. Bagaimana buktinya?
contoh datang patwal, wiu titit, siapa itu? Pejabat baru dilantik. Oh, 3 bulan kemudian, wiu, siapa itu? Pejabat kemarin, kenapa? Korupsi. 6 bulan kemudian, wiu, apa itu? Mobil ambulan, kenapa? Pejabat kemarin meninggal dunia. Itu Bu ya, hati-hati. Saya bukan nyindir. Insya Allah pejabat yang amanah akan pasti bisa mengemban amanah dengan baik, insya Allah. Jadi itu Bu ya, kita jadikan hikmah solat itu pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana peringatan Isra wal Mi'raj ini kita jadikan momentum. Pertama, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah berupa solat yang paling utama. Kita berikan kepada anak-anak kita pendidikan solat. Dan yang kedua adalah bagaimana peringatan Isra wal Mi'raj ini kita jadikan sebagai peringatan yang setiap tahun kita peringatkan agar kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan penuh dengan Rasulullah Isra wal Mi'raj ini. Dan mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak panjang lebar, maaf Ibu, saya juga tahu kalau Bapak Ibu dari tadi sudah malas gitu, sudah ngantuk, sudah lapar, dan memang saya tahu. Tapi bagaimana sesuai keadaan, saya sebenarnya minta tadi pagi kita lancarkan biar tidak begini jadinya. Namun apa yang terjadi, lah begini, bagaimana lagi? Ya, katanya nanti Ustadz dilawan cenayat. Enggak, saya bilang gitu ya. Sebelum saya akhiri, maka marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita peringatkan kepada Allah ini, baik yang sudah dijabah maupun yang belum dijabah, semoga Allah Subhanahu wa taala di depan akan mengijabah doa kita. Amin ya rabbal. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu min ajabika nastajir. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa ballighna ila ramadan. Allahumma rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada غني لي واخد عيني